Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita. Shalom. Kita berjumpa kembali dengan renungan harian hari ini, Jumat tanggal 4 Desember. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Yang menjadi renungan kita hari ini tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mulai dari anak-anak kita sudah mendapatkan pengajaran agar hidup sopan dan santun, hormat dan menghargai diri sendiri dan sesama. Melalui renungan ini, setidaknya ada 3 hal, beberapa pengertian yang perlu kita pahami mengenai hidup dengan sopan, yaitu pertama, hidup dengan sopan berarti kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan seperti yang umum dilakukan oleh orang-orang duniawi pada waktu malam hari. Perbuatan yang memalukan itu biasanya di malam hari, pesta pora, bahkan hingga mabuk, sehingga tanpa sadar kata-kata yang diucapkan atau tindakan yang diucapkan justru di luar dari kendali dan menjadi hal yang memalukan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menjauhkan diri dari segala pesta pora yang makan dan minum yang berlebihan. Orang Kristen tidak boleh terlalu memenuhi hati dengan pesta pora dan kemabukan. Itu bukan hidup seperti pada siang hari, sebab yang mabuk berpesta pora biasanya mabuk dan pesta pora di waktu malam hari. Lalu yang kedua, hidup dengan sopan berarti kita tidak hidup dalam percabulan dan hawa nafsu. Segala pikiran dan perasaan, pikiran kotor, segala penampilan adalah pemicu di dalam percabulan dan hawa nafsu. Hal ini juga berarti kita tidak menggunakan pakaian atau melakukan tindakan yang memancing hawa nafsu orang lain yang melihat kita. Tentu saja kita tidak harus berpakaian tertutup dan rapat, sehingga yang terlihat hanyalah bola mata kita saja. Tetapi pakaian yang wajar sehingga tidak memancing hal-hal yang negatif dari orang lain. Lalu yang ketiga, hidup dengan sopan berarti kita tidak hidup dalam perselisihan dan iri hati. Ternyata kesopanan bukan hanya soal yang terlihat di dalam luar tubuh atau perkataan atau bahasa tubuh, tetapi juga soal di dalam hati dan apa yang dikeluarkan oleh perkataan. Artinya, perkataan yang kita keluarkan tidak memancing perselisihan. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, di mana ada pesta pora dan kemabukan, di situ biasanya ada percabulan dan hawa nafsu, kemudian diiringi oleh perselisihan dan iri hati. Dalam kitab Amsal Salomo pasal 23 ayat 29 dan seterusnya, menggabungkan ketiga hal ini bersama-sama, bahwa mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam biasanya bertengkar dan mendapat cedera tanpa sebab, dan mata mereka menatap perempuan-perempuan sundal. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hidup dengan sopan santun di hadapan Tuhan
dan di hadapan sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah pemilik kehidupan kami, sungguh kembali kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali membangunkan kami dari istirahat kami yang cukup dan memberikan hari yang baru sebagai anugerah kehidupan untuk kami syukuri. Bapa di dalam sorga, biarlah segala pekerjaan tangan kami dalam satu hari ini, Tuhan Engkau urapi, Tuhan Engkau kuduskan. Biarkan kami Tuhan yang menerima apa yang menjadi bahagian kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bahkan bagi banyak orang. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, bukan hidup seperti di malam hari yang biasanya orang duniawi mengisinya dengan pesta pora dan kemabukan, bahkan percabulan dan hawa nafsu, dan juga perselisihan dan iri hati yang dilaksanakan dengan tersembunyi maupun terbuka. Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau saja Tuhan yang terus-menerus memperbaharui hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh semakin sempurna di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang sempurna. Bapa yang Maha Pengasih, ajar kami juga Tuhan untuk mengajarkan nilai-nilai kesopanan bagi setiap generasi kami, agar generasi kami Tuhan boleh hidup dengan hormat dan menghargai diri sendiri dan juga menghargai sesama, bahkan yang lebih tua. Karena itu Tuhan yang Maha Baik, menangkan kami agar kami pun menjadi bahagian dari hidup dengan sopan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus selalu menyertai. Shalom.